Kenapa buku ini spesial? Karena dia ditulis oleh orang yang juga spesial. Kalau udah pernah dengar nama Ruli Syabara, yang kita kenal sebelumnya di Benzu dan Senyawa, dia tuh pernah nulis loh. Kita pasti udah pernah denger dia, udah pernah baca tulisan dia yang bikin cerpen tentang apa ya, kalau nggak salah tentang kiamat itu ya. Dia tuh pernah mengeluarkan 2 kumpulan cerpen. Udah lama banget, sekitar tahun 2004 mungkin ya, udah lama banget ya. Saya jadi salah satu orang yang beruntung dapat kumpulan cerpen itu. Salah satunya ini. Kumpulan cerpen Tamat. Cerpen ini sebenarnya udah diterbitkan kembali dengan cover yang berbeda. Terus saya sih lupa ya, kayak kotak kecil gitu. Saya cari belum ketemu sih, tapi saya juga punya itu. Dengan cover yang berbeda dan mungkin dengan editing sana sini gitu. Tapi ini adalah cerpen yang paling aslinya, yang gambar depannya ini covernya dibikin sendiri sama Kak Rul, terus diedit sendiri sih rasanya. Semuanya ini benar-benar kerja sendirian gitu dia. Bahkan ngejilidnya di fotokopi waktu itu. Dan jadi waktu itu Kak Rul, terus saya, terus teman dari Sik Bovak, terus kami tuh bikin buku-buku sendiri kayak gini, di fotokopi, dibikin cover sendiri, terus dituker-tuker, saling tuker-tukeran buku gitu. Udah lama banget. Maaf ya Kak Rul, ini tak buka rahasiamu. Cerpen-cerpen yang ada di sini tuh waktu saya baca itu kayak langsung ngeh banget gayanya Ruli di sini, karena saya tahu sebelumnya kalau Ruli itu sangat suka menonton film. Dia bahkan punya koleksi film di rumahnya yang banyak banget gitu. Ruli juga yang sering merekomendasikan film-film lumayan ke saya yang menurut dia mungkin akan saya suka kalau zaman dulu. Saya sama teman-teman sih waktu itu memang kayak sering tuker-tukeran buku gitu, film, kopi film dan sebagainya gitu. Makanya saya percaya kalau selera filmnya Ruli itu bagus gitu. Dan di sini itu kelihatan gitu penggambaran adegan-adegan yang meski cerita-cerita di sini itu pendek-pendek gitu, tapi penggambaran adegannya itu sangat-sangat filmis gitu, deskripsinya gitu. Saya nggak lagi ngomongin tata bahasa atau gramatiknya atau EYD-nya atau sebagainya ya. Saya ngomongin ceritanya secara keseluruhan ya, karena saya yakin kalau zaman dulu gitu referensi kita akan sebuah tulisan yang bagus secara teknis itu mungkin masih kurang dibanding dengan sekarang gitu. Cerita pendek. Alangkah beraninya aku mencap diriku sendiri sebagai penulis. Sungguh tindakan yang berani. Memang benar, beberapa ceritaku terdahulu pernah dibaca banyak manusia, tapi lihatlah aku sekarang. Menyelesaikan satu cerita pun tidak sanggup. Aku kehilangan kemampuan untuk merangkum sebuah kisah ke dalam satu cerita pendek yang memiliki makna dan bahasa yang bagus. Dan kurasa, masalah utamanya ialah bahwa aku tidak lagi menemukan satu pun kisah menarik untuk diceritakan. Imajinasiku buntu, pandanganku remang, bahasaku mati. Aku tidak pantas disebut sebagai penulis. Sebut saja aku batu yang tidak bisa bercerita, atau sebut saja aku pohon, makhluk hidup yang tidak punya daya ingat dan pikiran. Sebut saja aku semaumu, karena kenyataannya aku tak ubah layaknya batu di tengah padang pasir atau pohon tua di tengah hutan yang terbakar. Begitulah aku jika tidak lagi bisa menulis. Tiada hal lain selain menulis yang bisa kulakukan. Setiap hari, setiap waktu yang kupikirkan hanyalah bagaimana membuat cerita. Cerita pendek dengan kisah sederhana, namun memiliki kompleksitas psikologis yang kuharap bisa menggugah moralitas seseorang. Namun, hari-hari yang kujalani berlalu sangat biasa, tanpa ada kejadian yang layak untuk diceritakan, atau paling tidak dapat memberi inspirasi untuk dikisahkan. Maka pagi itu, di menit pertama aku bangun dari tidur, aku mulai memikirkan gagasan tentang bagaimana cara mendapatkan sebuah cerita yang nyata. Senyumku merekah. Aku memasang sebuah iklan di surat kabar. Aku mencari orang yang bersedia menceritakan pengalaman menarik mereka kepadaku.
Dan karena aku tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar mereka, maka sebagai imbalannya, kuizinkan mereka menghajarku setiap kali mereka selesai cerita. Ide yang bagus bukan? Nah, udah. Keren ya gitu. Saya tuh waktu baca ini tuh kayak yang Nul, kamu tuh bisa nulis loh. Terus saya sebagai penulis cerita pendek merasa terancam. Keren lah ini pokoknya. Lawas banget ya. Keren loh ini. Beneran, ini tuh zaman dulu tuh ya kalau bikin-bikin kayak gini tuh rasanya semangat banget gitu. Karena kamu menumpahkan semua selera dan kebisaanmu di dalam sebuah buku yang di fotokopi sendiri. Keren banget. Kita dulu punya fotokopi langganan. Tuh kan, dia tuh suka film loh. Coba tanya, Kak Rul, film favoritnya apa? Oh, pasti banyak banget. Keren lah.